Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dari kelas manajemen C. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang mengenai menentukan nilai uang 1 juta 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Terus menentukan jumlah angsuran jangka pendek dan menentukan angsuransi jangka panjang. Baik, sebelum lanjut ke videonya, mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam lindungan Allah, sehat semuanya, dan mudah-mudahan kondisi saat ini bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang diinginkan seperti saat dulu. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan menentukan nilai uang 1 juta 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Baik, di sini saya akan menentukan nilai uang. Di sini juga saya sudah membuat sampel, ada sampel 1 dan sampel 2. Nah, di sini juga ada VMT, Red, Never, FV, Tipe. Nah, kita akan bahas untuk menentukan hasil ini. Kita harus memasukkan dulu rumus. Rumusnya di sini ada red, never, VMT kurangi FV, Tipe. Nah, di sini kita masukkan dulu rumusnya. Yang pertama C4. C4-nya itu adalah red, yaitu 9%. Nah, terus kita masukkan kita titik 2 C5. C5 itu adalah ini never. Terus titik 2 lagi C3. C3 itu adalah VMT, yaitu 0, dan titik 2 dikurangi C6. C6 itu adalah FV, yaitu 1 juta, dan titik 2 lagi C7. C itu adalah tipe, yaitu 1. Nah, jadi hasilnya itu bisa dilihat ini 274.538. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya langsung saja menjelaskannya ya, agar tidak terlalu lama gitu dalam video ini. Oke, lanjut pada sampel 2. Sampel 2 juga tidak jauh berbeda sama sampel yang tadi. Kita ketahui bahwa rumusnya adalah sama dengan FV kurung buka red, never, dikurangi MPT, dan dikurangi FV, Tipe kurung tutup. Nah, oke, kita langsung saja masukkan rumusnya. FV itu adalah sama dengan FV kurung buka C11. Nah, ini terus titik 2 C13, yaitu never, dan kurang titik 2 min C10, yaitu MPT 0, dan dikurangi C12. C12 itu yaitu 1 juta FV, dan titik koma 2 C14, yaitu tipe. Nah, jadi kita jumlahkan di enter menjadi 3.642,482. Jadi ini hasilnya. Oke, lanjut saja ke tahap berikutnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Sebelumnya saya sudah membuat tabel. Di sini ada
jumlah uang yaitu 1 juta, interest 9,0%. Di sini juga ada tahun, CF, FT manual, FV inter, DF, FV manual dan FV inter. Nah, di sini jumlah uang sebelum dan sesudah dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, di sini kita ketahui ya, di sini adalah jumlah uang dalam kurun waktu 10 tahun. Yang pertama, untuk menentukan CF perlu kita ketahui bahwa rumusnya adalah sama dengan kurung buka 1 ditambah D3. D3 nya itu adalah interest, yaitu 9,0%. Jangan lupa pakai tanda dolar, karena kalau tidak akan beda hasilnya. Maka kurung tutup, terus pakai pangkat, dan B5 nya itu adalah tahun. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita tarik ke bawah kalau belum diisi. Nah, nanti juga akan muncul hasilnya seperti ini gitu. Yang kedua yaitu menentukan FV manual, yang dimana rumusnya itu adalah sama dengan D3 D2. D2 nya itu adalah jumlah uang 1 juta, terus kali D5. D5 itu adalah tahun. Nah, setelah itu kita enter, sama kita tarik ke bawah. Tarik, kalau belum diisi nanti ditarik. Nah, nanti juga akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke FV inter. Nah, ini sudah ada muncul rumusnya, kita masukkan saja. Kalau belum yang dimasukkan, kita masukkan sama dengan FV kurung buka D3. D3 nya adalah interest 9,0%, 9,0%. Terus B5 itu adalah tahun, terus titik 2 kali, terus dikurangi E5 dan 1 juta kurung tutup. Nah, kemudian enter. Setelah enter itu nanti ditarik ke bawah hasilnya, sama seperti yang tadi. Terus cara menentukan DF, kita masukkan saja rumusnya sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah D3. D3 nya itu adalah interest 9,0%, kurung tutup, pakai pangkat, dan ditambah B5 tahun. Nah, setelah itu kita enter. Enter itu akan muncul dan tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Terus yang selanjutnya yaitu FV manual. Nah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan D3. D3 nya itu adalah D2 1 juta, terus kali H5. H5 nya itu adalah D nya itu adalah DF. Nah, DF, dan setelah itu kita enter, nanti juga akan muncul hasilnya ke bawah. Tuh. Oke, yang terakhir itu ada FV inter. Nah, FV inter kita masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan FV kurung buka D3. D3 nya adalah interest 9,0%, di titik koma B5. B5 itu adalah tahun, terus titik koma kurangi D5. E5 maksudnya. E5 nya itu adalah 1 juta dari FV manual. Nah, setelah itu kita enter,
sama enter, nanti juga akan tarik ke bawah dan muncul hasilnya seperti ini. Nah, mungkin segitu untuk menentukan 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan mendatang. Nah, bisa kita lihat di sini adalah batas. Ini adalah batas uang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun sebelum 10 tahun lalu. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja ke tahap berikutnya. Nah, baik. Setelah kita menentukan jumlah nilai mata uang, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu aplikasi angsuran jangka pendek. Nah, di sini sudah tertera beberapa tips ya dan trik. Ada input, hitungan, terus output. Nah, pada input di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa bagian. Di sini ada nama konsumen, nama barang, nama harga, uang muka, rate atau bunga. Dan bagi nama konsumennya bebas, kita boleh isi nama siapa saja, boleh Ici, boleh Dodi, boleh siapa juga. Nah, karena nama saya Alvin, jadi tulis saja nama sesuai dengan nama tersebut. Terus nama barang ada Mio. Nah, nama barang bisa diambil dari di sini, dari bagian ada Bastian, Beat, Mio, Ninja, Repo, Supra, Vario, Vino. Nah, saya misalkan nih kalian ingin Repo, tinggal tekan saja Repo. Nanti di sini akan berubah, harganya juga akan berubah sesuai bagian tersebut. Nah, mungkin karena saat ini saya bagiannya Mio, nanti ke Mio kan saja. Nah, di sini ada uang mukanya adalah 10% dan rate bunganya itu adalah 9,25%. Nah, di sini bisa kita lihat cara untuk Mio ini. Kita bisa ke data, terus kemudian ke data validation. Yang ini kita tekan, terus yang ini nah kemudian kita list yang list udah, kemudian yang ini oke ya. Kalau udah kita oke. Nah, di sini kita kalau bahasa Indonesia blok, klik OK yang tadi otomatis di sininya juga akan otomatis di sini juga akan tergambar data-data bagian nama barang tersebut. Nah, itu untuk melakukan cara otomatisnya. Oke. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke tahap hitungan. Nah, di sini karena saya sudah melakukan mengerjakan ya tabel-tabel seperti inilah, bisa kita lihat gambar hitungan. Di sini tertera ada Mio, harga, down payment, jumlah kredit, dan rate atau per tahunnya. Tadi yang sudah ketahui bahwasanya per tahunnya itu adalah 9,25% per tahun. Terus ada nilai angsuran per bulan. Nah, bisa dilihat di sini. Terus pada bagian Mio kita memasukkan akun, rumus input sama dengan input. Nah, bisa dicontohkan kita seperti ini, di blok saja pada bagian Mio, kemudian di tempelkan di sini, otomatis harganya juga akan berubah otomatis gitu. Tuh, tapi pernah
Terus pada 6 bulan kita bisa melakukannya dengan cara manual seperti tadi kita akan memblok bagian-bagian kolom tersebut. Yang pertama itu 3 bulan ada sama dengan input dolar terus D7 D7 itu dari input harganya itu adalah 14.500.000. Nah, kita langsung saja kesiniin, ditarik ke pinggir, otomatis harganya juga akan seperti tadi gitu. Kemudian bagian down payment DP kalau bahasa gaulnya, kita bisa rumusnya masukkan ke CS sama dengan C5 terus dikali input. Nah, yang tadi inputnya itu ya adalah 14.500.000. Nah, setelah itu kita adalah D8, yaitu uang mukanya adalah 10%. Nah, kemudian kita tarik ke bagian kanan, otomatis harganya juga akan berubah sendiri secara otomatis. Nah, selanjutnya yaitu jumlah kredit. Nah, jumlah kredit ini ada rumusnya yaitu sama dengan C5 dikurangi C6. Nah, C5 dikurangi C6. Nah, jadi ini antara 14.500.000 dikurangi 1.450.000, otomatis harganya adalah 13.050.000. Nah, gitu teman-teman. Kita bisa tarik saja ke bagian kanan ya, otomatis harganya juga akan seperti yang pertama 13.550.000. Maaf. Terus kemudian di bagian rate 0,771%. Nah, bisa dilihat rumusnya yaitu adalah sama dengan B8 per 12. 12 itu dari tahun, dari per tahunnya 12 bulan. Nah, jadi bisa dilihat, tinggal enter saja, nanti akan muncul dan bisa ditarik ke kanan seperti yang sebelumnya, dan otomatis harganya juga akan seperti yang pertama. Untuk perhitungan angsurannya, nilai angsurannya tertera bahwa 13.665.314 untuk 6 bulan. Nah, untuk 3 bulannya 13.354.113 rupiah. Nah, ini diambil dari rumus sama dengan FV kurung buka C8 titik 2 C4 titik 2 dikurangi C7 kurung tutup. Nah, itu adalah dari rate 0,771% plus C4 nya adalah 3 bulan yaitu dikurangi C7 yaitu langsung 13.050.000 rupiah saja ditarik ke bagian kanan agar harganya berubah secara otomatis gitu. Nah, untuk angsuran per bulannya rumusnya yaitu adalah sama dengan C10 per C4. Nah, C10 itu dari mana sih? Nah, C10 itu dari nilai angsuran terus dikurangi bulan, yaitu 4.451.371 rupiah. Kita tarik saja ke bagian kanan agar berubah seperti otomatis. Nah, begitu untuk menentukan hitungan angsuran jangka pendek. Nah, selanjutnya pindah ke bagian output.
Nah, di bagian output di sini sudah ternama nama konsumen, nama barang, nama waktu angsuran, harga, uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran, dan angsuran per bulannya. Nah, di sini nama konsumennya karena saya sudah mengetiknya nama Alvin, jadi secara otomatis akan berubah namanya juga Alvin. Nah, nama barangnya juga sama, kan saya memilih Mio. Di sini juga tertera namanya Mio. Nah, angsurannya yaitu 24 bulan per harga ya 24 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya dari hitungan yang tadi sudah dihitung. Terus ada harganya juga sudah kita ketahuinya sebelumnya bahwa harga minyak itu adalah 14.500.000 rupiah dalam 24 bulan. Nah, kalau dalam misalnya dalam 3 bulan otomatis jadi 4.451.000, jadi berubah gitu sesuai waktu dan angsuran tersebut, jumlah harganya akan berubah gitu teman-teman. Tuh, apabila kita 6 bulan, jadi semakin cepat maka akan semakin gede, semakin besar jumlah bayarannya. Misalkan semakin lama jadi semakin sedikit harga bayarnya karena lama gitu, tapi lama gitu. Nah, di sini juga mengambil data, kita ke data validation, kita list, udah list, kita ke bagian hitungan, udah, dari hitungan tersebut kita oke saja. Nah, kita blok saja, blok. Nah, terus blok kita oke. Nah, otomatis akan tampil seperti ini gitu. Oke, begitu untuk bagian hitungan. Untuk harga yang menggunakan rumus halukuk kurung buka dolar C4 dari 3 bulan, terus hitungan tadi B4 dibagi titik 2 maaf J11 titik 2,2 kurung tutup, yaitu dari hitungan 3 bulan sampai 24 bulan begitu. Untuk uang muka bisa kita lihat dari rumusnya, yaitu pelaku kurung buka C4 titik 2 hitungan B4 titik 2 11 kurung titik 2 3 hitungan dari nah yang ini ya, dari ini. Nah, kita kembali lagi ke output. Untuk uang kredit, jumlah kredit sekarang, jumlah kredit 13.050.000 rupiah. Nah, rumusnya itu halukuk, aduh maaf, ada sedikit balel ini rupanya, kurung buka C4 kurung titik 2 hitungan B4 titik 2 J11 titik 4 tutup. Seperti tadi kita saja lihat saja hitungannya dari ini. Nah, bisa kita lihat ada, nah, jumlah kredit ada 13.050.000 rupiah. Nah, gitu teman-temanku. Terus untuk nilai angsurannya 13.354.113. Nah, rumusnya yaitu halukuk. Nah, itu dijabarkan halukuk. Terus kurung buka C4 kurung titik 2 hitungan B4
titik 2 J11 maaf titik 27 kurung tutup. Nah hitungannya dari sini sama, yaitu jumlah dilihat dari angsurannya 13.354.113 rupiah, begitu teman-temanku, dan hasilnya adalah 4.451.371 rupiah, begitu teman-temanku. Pada jadwal angsurannya kita bisa lihat di sini ada bulan, angsuran, dan outstanding. Nah angsurannya ada 13.354.113. Nah dari nilai angsurannya tadi sama dengan C8, yaitu diambil dari nilai angsuran yang jumlahnya adalah 13.354.113. Nah itu yang ada bulannya 0, dinolkan saja karena masih belum melakukan angsuran karena baru pertama yaitu H4 sama dengan H4. Nah, dan angsuran pertama ini bisa kita lihat adalah rumusnya yaitu sama dengan IF kurung buka E6 lebih besar dari C4 titik 2 di atas E6 kurung tutup, dan angsurannya adalah 4.451.371 rupiah. Nah ini intinya, kalau dalam hal ini kita bisa lihat saja dari sini, dari rumus yang tadi untuk output. Nah kode angsurannya rumusnya yaitu IF sama dengan if kurung buka F6 sama dengan titik di atas C9 kurung tutup, enter saja, nanti hasilnya akan seperti ini, ada di sebelah kanan gitu. Dan untuk link hasilnya rumusnya yaitu IF sama dengan F6 sama dengan titik 2 di atas H5 dikurangi G6. Nah kurung tutup, enter. Nah terus tinggal ditarik saja ke bawah berapa bulannya, nanti juga akan otomatis, karena saya ngambilnya 3 bulan jadi di sini tertera cuma sampai 3 bulan gitu. Misalkan 6 bulan, nah jadi begini cara angsurannya, begini hasil dari outstandingnya, begitulah sesuai jangka bulan yang diinginkan gitu. Juga akan otomatis sesuai jangka waktu tersebut. Mungkin segitu dari penjelasan dari pengaplikasian angsuran jangka pendek. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas mengenai asuransi jangka panjang. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yang dimana menentukan asuransi jangka panjang. Di sini sudah masuk di dalam brosur bulanan ya. Di sini ada soal. Nah, soalnya itu adalah Evines saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Nah, waktu angsuran ditetapkan pada 6, 8, 10, 12, 15 sampai 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Unggah angsuran 11 tahun. Buat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Nah, oke. Sini juga ada brosur tahunan, input dan proses input. Nah, yang pertama saya akan berdahulu menjelaskan tentang brosur bulanan. Nah, di sini sudah ada, bisa dilihat Evines tabel angsuran kredit modal usaha. Nah, bunganya ada 9%, selisihnya ada 5 juta. Nah, yang pertama mungkin yaitu ada pada platform yaitu 45 juta, 50 juta dan seterusnya.
pada yang pertama pada di kolom 6 rumusnya yaitu adalah sama dengan MVT kurung buka G2 per 12 terus C6 dikurangi B7 pakai dolar ini. Nah kemudian kita ditarik ke kanan, bagian kanan sampai 28. Setelah itu kita enter, kemudian otomatis angkanya juga akan berubah seperti yang kalian lihat pada gambar atau penjelasan dari saya. Nah tuh, kalau ke bawahnya tinggal tekan saja, otomatis ya akan berubah secara otomatis, karena saya juga sebelumnya sudah membuat tabel gitu, jadi secara otomatis akan berubah lah intinya saat gitu. Terus di blok kita di bagian sudutnya kita ditekan saja. Nah otomatis akan berubah seperti teman-teman ya. Oke, paham ya, paham. Tuh lihat ke bawah juga, mantap lah. Terus tahap selanjutnya mungkin saya akan pada brosur tahunan. Nah di sini juga karena saya sudah mengisinya, mungkin sini banyak lah tabel-tabel gitu. Kita hapus dulu ya, sama seperti brosur bulanan. Kita hapus semuanya, kita kosongkan. Ya, terus tarik ke bawah, tapi jangan bawah tinggi. Nah, ke bawah, nah kita clearkan, kita clear konten kosongnya otomatis. Nah, kita blok pada bagian ini, clearkan lagi, dan pada pertama ada 75 juta, 100 juta dan lain sebagainya sampai ke bawah bisa dilihat. Nah, sampai 1M lah intinya. Terus kita di sini tekan, kita tarik ke bagian sebelumnya maaf, ke rumusnya bisa dilihat sama dengan MPT kurung buka H3 per 12 per 2 titik 2 12 kali C6 dikurangi B7. Nah ini rumusnya. Terus kita sudah dikosongkan, di clear konten, kita tarik saja ke bagian kanan. Nah karena saya sudah mengisinya, otomatis akan berubah seperti ini ya, bisa dilihat teman-temanku. Ke bawah juga sama, kita tuh tinggal tekan 2 kali, nanti otomatis akan berubah secara bersamaan. Nah ini teman-temanku, sebenarnya sih yang membedakan antara brosur tahunan dan bulanan itu sama-sama, cuman bedanya agak lama dan jarak lah intinya, jarak yang membedakan dari brosur tersebut gitu. Kemudian pada input, nah bisa dilihat, nah di sini ada nama konsumen. Nah nama konsumen juga sama seperti yang tadi, bisa nama siapa saja, bisa misalkan Ade Bedor, Didin Gebot. Nah itu sesuai nama Anda ya, karena nama saya Muhammad Alvin, jadi ketik saja Muhammad Alvin gitu. Terus jumlah pinjamannya ada 45 juta, waktu asuransinya 18 tahun, bunga angsurannya 11%. Nah kalau misalkan jumlah pinjamannya harus misalkan berapa, 300, kita langsung saja tekan 300 sesuai diinginkan lah. Tapi karena di sini sudah ketentuannya 45 juta, oke kita ke 45 juta kan.
Nah, ke 45 juta, otomatis di atas juga ada 45 juta. Ini adalah average. Nah, untuk datanya kita ke data finance validation, kita data validationnya lagi. Di sini ada list, oke, list, terus brosur bulanan. Nah, karena di sini ada brosur bulanan, kita langsung saja oke, ya, mantap. Tuh, bisa dilihat datanya juga seperti yang tadi brosur bulanan. Kita blok saja, coba kita blok ke bawah, jangan bawah ting gitu teman. Nah, ini kita tekan oke saja atau enter ya, otomatis akan sama ini juga itu. Nah, ini bisa dilihat datanya seperti tadi ya, 45 sampai ke 1M juga ada gitu. Terus proses input. Nah, di sini ada nama konsumennya lagi sama, karena nama saya Muhammad Alpin, jadi ketik saya Muhammad Alpin. Tapi kalau misalkan nama Anda Asep Samsudin, bisa saja Asep Samsudin, atau Wahyu Kristanto Badubar, bisa saja. Jumlah pinjamannya yang tadi, karena saya di input 45 juta, di sini juga otomatis 45 juta, bunga tahunan atau bulan. Nah, ini ada 11% dan 0,92% per bulan. Waktu angsurannya yaitu 18 tahun dan atau 216 bulan. Itu. Total angsurannya yaitu 103 juta 522.825 rupiah. Nah, dicicil bisa sampai 479.272 rupiah. Total bunganya yaitu 58.522.825 rupiah. Gini. Jadwal angsurannya bisa dilihat teman-teman. Ini ada angsuran MVT, bunga IMVT, FFP MT, maaf, ada rada seledat mulut saya. Terus ada outstanding. Nah, di sini karena 45 juta, di sini dicantumkan 45 juta. Nah, ada input F8, bisa dilihat saja rumusnya sampai rumus 1 pada 1 bulan bisa ada sama dengan IF kurung buka A8 lebih besar dari 8 titik 2 di atas A18 kurung tutup. Nah, itu adalah kode dari rumus dari 1 bulan. Nah, kalau misalkan kalau 2 bulan bisa dilihat aja ya, ini pada terus angsuran MVT kodenya ya, rumusnya yaitu sama dengan IF B18 lebih besar dari 8, MPT kurung buka 7, terus 8 kurangi 17 kurung tutup. Nah, itu bisa dilihat sama ke pinggirnya juga begitu gitu. Terus pokok MMPT rumusnya itu sama dengan IF B18 lebih besar dari 8, 2, PPP MT kurung buka 7 B18 dikurangi 16 kurung tutup. Nah, oke. Di sini yang terakhir ada outstanding. Kodenya rumusnya sama dengan G17 kurangi F18. Nah, dari sebelumnya untuk menghasilkan tersebut. Nah, oke, mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai tentang menentukan nilai uang 10 tahun yang datang dan 10 tahun yang lalu, terus menentukan angsuran jangka pendek, menentukan asuransi jangka panjang.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang paham atau mungkin dari bahasa kurang mengerti, mohon dimaafkan karena saya itu sedang dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengerti, bisa menjalankan sesuai dengan perintahnya. Em, Mungkin cukup sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.